Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya. Tadi yang Quran surat Ali Imran ayat 38 di sini disebutkan hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyah thayyibah. Ini bolehkah dijadikan sebagai, ini kan doa ya Ustadz ya? Boleh gak dijadikan sebagai zikiran seperti layaknya istighfar, sholawat gitu Ustadz? Seperti misalnya istighfar 100 atau bahkan tidak dibatasi. Jadi kita ketika sedang memiliki hajat, kita ucapkan doa ini terus-terusan gitu Ustaz. Jadi bukan hanya ketika selesai habis sholat. Begitupun juga ada lagi kan doa Zakaria, Nabi Zakaria yang Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Itu kan kayaknya itu kan ayatnya kayak ayat jomblo banget ya Ustaz ya. Buat seseorang yang mendambakan gitu Ustaz. Kemudian ini kan kalau di sini ayatnya juga buat orang-orang yang mungkin ingin memiliki seorang anak gitu Ustaz. Nah, bolehkah dijadikan sebagai zikiran dibaca sebanyak-banyaknya gitu Ustaz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Saiful Rijal ya, tentang apakah boleh doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria itu jadikan zikir? Sangat boleh sekali. Dan itu kalau terus dizikirkan, kemudian menjadi keinginan dalam hati, kemudian pikirannya juga nyetel dengan hati, lisannya juga kemudian nyetel. Wah itu insya Allah. Nah, kamu nggak usah doa supaya cepat nikah, doa ini aja, diberikan anak aja. Otomatis kalau sudah doain ini, udah otomatis punya pasangan. Ya, udah otomatis satu paket, nggak mungkin kan? Kamu nggak punya pasangan, punya anak, emang Nabi Isa, ya. Jadi ini penting ini, ya. Kalau gitu saya mau ngamalin, boleh. Saya ijazahkan ini kalau kamu mau ini, silakan. Bismillah. Iya. Iya, jadi ini penting sekali ketika keyakinan itu ada dalam hati kita, ya. Ini ayat-ayat Allah itu untuk apa sih? Apakah untuk dibaca kemudian tidak paham? Baca terus kan? Ya. Tapi kan lewat begitu saja kalau nggak ditafsirkan atau dipahamkan seperti ini. Luar biasa kalau kita semakin paham. Ya. Hikmahnya adalah kita supaya praktek. Hikmahnya adalah supaya kita praktek. Misalnya diilustrasikan, kita ada resep dari tukang masak lah ya, istilahnya seorang chef yang luar biasa lah ya, bikin resep masakan banyak banget ya. Bagi orang yang nggak biasa masak, nggak menarik itu ya. Ayat-ayat ini yang kita baca dan kita tadabburi malam ini nggak menarik bagi orang-orang yang nggak paham atau yang dengan interaksi Quran itu jarang. Tapi kita kan udah lama berinteraksi ya. Menarik banget. Sama ketika itu tukang masak yang memahami itu resep, ini selama ini saya cari ini masakan ini, wah saya mau praktek dengan masakan ini. Nah, malam ini ada resep, silakan praktekkan. Ya, malam ini ada resep, silakan praktekkan. Kalau misalnya keyakinannya penuh, ya Allah, jadi ada yang pengen dilunaskan hutangnya, lunas hutangnya. Ada yang pengen punya rumah, dapat rumahnya. Ya, ada yang pengen motornya, pengen ganti motornya. Ya, keyakinannya harus penuh. Ya, Masya Allah tuh. Ya, saya mungkin sama ya, belajar juga ya. Tapi saya mungkin lebih duluan untuk keyakinan ini. Saya ingin mentransfer keyakinan pada teman-teman. Ya, kayak teori tentang magnet. Ya, ada besi, ada magnet. Besi ini terus gosok-gosokin pakai magnet. Lama-lama kan besi ini bisa jadi kayak magnet juga, bisa mengangkat besi yang lain gitu ya. Nah, cuman besi ini kalau bisa jangan putus dari magnet. Kalau ngajinya lama nggak ngaji-ngaji, jadi besi biasa lagi. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Iya, kalau belum jadi magnet jangan putus. Terus istiqomah, biar jadi magnet nanti. Kalau sudah jadi magnet, Masya Allah, sekelilingnya ketarik. Ya, rezeki itu, waduh. Iya, jadi duduk, diam, dapat rezeki. Wah, itu keren itu. Duduk, diam, dapat rezeki. Sebenarnya rezekinya Allah itu sebenarnya berlimpah. Nggak bisa kita tahan. Coba 5 menit tahan napas supaya nggak dapat rezeki oksigen. Kuat nggak? Atau 5 jam deh kalau nggak ini. Nggak mampu kita menahan rezekinya Allah. Bener nggak? Iya. Cuman yang menghalang itu adalah karena dosa-dosa kita, benteng kita.
yang sudah suudon kepada Allah, nggak bisa ini, ya susah ini, ya susah lah, wah kayaknya saya nggak dapat jodoh sampai meninggal, iya nggak dapat lah, itu udah doa duluan. Ada orang yang di Magnet Rezeki, buku Magnet Rezeki itu 40 tahun, seorang wanita itu dia mengamalkan ini tentang teori magnet rezeki itu, dibuka semuanya, dia nggak mau mencari kupu-kupunya, dia membangun tamannya, biar kupu-kupunya nanti datang. Ya, jangan-jangan taman-taman ini yang selama ini kita nggak bangun-bangun, nggak punya taman, dapat kupu-kupunya 1-2, lepas lagi, dapat lagi kerja keras, kupu-kupunya dapat datangkan, lepas lagi. Coba, kalau ada tamannya tenang aja, kupu-kupu banyak banget tuh. Biarin, kita bisa bermain tenang, lihat warna-warni, indah banget. Itu hidup tuh. Kalau hari ini kita udah ketakutan kupu-kupunya pada mau terbang lagi, waduh, itu menderita banget. Itu ada yang salah itu. Ya, ada yang salah berarti ya. Paham ya, mudah-mudahan ilustrasi tentang kupu-kupu dan lainnya ya. Baik, barangkali itu ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang kita harus membuat taman kupu-kupu agar kupu-kupu itu datang ke dekat kita gitu. Nah itu terus apakah caranya itu berbeda-beda atau tingkatannya berbeda-beda, itu tergantung dari apa, Ustaz? Terima kasih. Membangun taman ya, taman untuk supaya kupu-kupu itu datang. Apakah tingkatannya setiap orang beda-beda? Ya, keimanan, keyakinan itu berbeda-beda, dan semuanya tobakon an tobak, bertingkat-tingkat juga. Jadi disitulah kita pentingnya terus ya untuk membangun taman ini ya, supaya nanti kupu-kupu itu datang. Ibaratkan kupu-kupu itu adalah rezeki. Membangun tamannya seperti apa? Berhusnudon kepada Allah, menyangka setiap orang itu baik aja, ya. Kemudian berprasangka kepada sekeliling kita itu, insya Allah baik-baik aja lah kepada kita, ya. Tapi kalau ada orang jahat, biarin aja, kita doakan dia. Itu masya Allah tuh. Kalau sudah paradigmanya berpikir demikian, semuanya baik, semua orang tuh menyayangi dirinya, ya, semua orang itu akan memberikan dirinya. Wah, itu jadi doa. Coba kalau hari ini pikirannya jelek, aduh sulit, di jalan macet, kemudian di rumah nggak ada beras, sulit semua pikirannya. Masya Allah, itu doa. Walaupun setelah sholat, ya Allah berikan ini, tapi lisannya berdoa untuk kebaikan, hati dan pikirannya keburukan terus. Coba, pikiran dan hati ini jauh lebih dahsyat dibandingkan lisan. Saya ulangi, pikiran dan hati kita sebenarnya jauh lebih dahsyat dibandingkan lisan ini ketika berdoa kepada Allah. Makanya harus dibangun paradigma berpikir. Penting berarti kita membangun bagaimana hati ini seluas samudra. Ya, penting membangun keyakinan kita kepada Allah itu harus kuat banget. Ya, saya ini ya ilmu tentang keyakinan ini saya terilhami di surat Ad-Dariyat ayat 23 sebenarnya. Itu udah dari dulu. Apa kata Allah? Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahakum mitslama annakum tantikun. Maka demi Tuhannya langit dan bumi, semua itu lahakun pasti benar, mitslama annakum tantikun, sebagaimana apa yang kau ucapkan. Jadi yang diucapkan bisa jadi sebuah doa, ya, bisa jadi sebuah keinginan yang nanti akan dikabulkan. Saya teringat dulu, ya, saya masih kuliah, semester 1 atau 2 kan masih awal-awal ya. Lihat dosen, kok enak banget dosen ya. Kayaknya cuman gitu doang, nggak sibuk kayak guru kan harus bikin RPP, ya, harus bikin mungkin silabus, program semester, program tahunan, macam-macam. Itu terlalu banyak tuh pekerjaan saya, ya. Wah, kayaknya kurang enak jadi guru. Saya pengen jadi dosen aja.
Saya yakin banget itu. Saya suatu saat di sana akan duduk sebagai dosen. Yakin banget saya. Gak tahu gimana caranya. Ya Allah, setelah saya lulus, gak lama setelah lulus ya, ada program beasiswa namanya program kader ulama. Saya ikut tes dan lulus. Walaupun prosesnya Masya Allah dah. Iya. Akhirnya saya kuliah S2. Gara-gara kuliah S2 kan jadi dosen. Nah, ini yang ingin saya sharing pada teman-teman. Inilah pentingnya membangun kekuatan berpikir dan keyakinan. Terus dibangun. Yakin saya akan begini. Bagi yang belum punya rumah misalnya. Kayak Ardi menginginkan, saya sih sekarang lagi mikirin rumah aja Pak. Pikirkan aja rumah itu. Keyakinannya harus ditingkatkan terus. Dosanya harus dikurangi terus. Ya, nanti punya rumah. Banyak kok orang-orang yang berhasil. Ya, sama saya juga dulu tuh. Saya masih ingat banget 2013 saya lagi bangun itu yayasan, bangun lantai 2-nya kan. Saya lihat ke atas, udah mulai jadi kan. Saya bilang ke istri saya, Mi sini, 5 tahun setelah ini kita akan punya rumah. Lah Bi, dari mana? Ya nggak tahu. 5 tahun setelah ini kita akan punya rumah. Kan 2013 saya baru lulus kuliah S2. Pekerjaan belum punya, ngajar, nggak kepikiran ngajar di Iprija itu, belum, jauh. Ya, belum ada apa-apa, masih pengacara, pengangguran banyak, karena nggak ada kegiatan, mandorin tukang lagi pada kerja itu aja. Bener itu. Qadarullah, 2018 saya punya rumah di sana. Itu sadar setelah saya nempatin. Abi kan dulu pernah ngomong, 5 tahun setelah itu punya rumah. 2013 sama 5 tahun 2018. Ya Allah, Masya Allah. Jadi doa ya. Ya. Itu ya.